Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang optimasi kinerja dan kelayakan ekonomi penambahan pompa Skrupa menggunakan metode ARIMA di stasiun Desping Pump. Ditulis oleh saya sendiri, Agnes Asrimasanti, Ibu Andian Ari Istingmenkum, dan Dani Al-Rashid dari Program Studi Logistik Minyak dan Gas. Outline pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Minyak bumi berperan penting sebagai sumber energi utama bagi industri dan perekonomian nasional. PT Expora bertanggung jawab menyalurkan minyak mentah melalui jaringan pipa sepanjang kurang lebih 341 km dengan kapasitas maksimal 140.000 BOPD di fasilitas di Desping Pump. Keterbatasan jumlah pompa dapat menimbulkan bottleneck saat volume meningkat, sehingga penelitian ini menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi tren penyaluran crude oil serta menghitung efisiensi dan kelayakan ekonomi penambahan pompa guna menjaga keandalan sistem distribusi. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data penyaluran crude oil dari pompa di Desping Pump yang menyalurkan minyak mentah berjenis Sumatra Light Crude dari area south ke north. Data tersebut dianalisis menggunakan metode time series forecasting ARIMA dengan tahapan uji stasionaritas, analisis ACF, PACF, serta validasi model menggunakan uji Box-Young. Model terbaik digunakan untuk memprediksi flow rate bulanan dan menentukan kebutuhan penambahan pompa bila kapasitas 140.000 BOPD terlampaui. Selanjutnya, dilakukan perhitungan efisiensi pompa untuk mengevaluasi kinerja dengan mencari daya cairan, daya poros, daya penggerak, dan yang terakhir adalah efisiensi pompa. Setelah efisiensi diketahui, dilakukan analisis kelayakan ekonomi penambahan pompa berdasarkan biaya capex dan opex menggunakan indikator net present value, profitability index, dan payback period. Tabel 1 menampilkan data penyaluran crude oil dari tahun 2023 sampai tahun 2024 di stasiun Desping Pump. Langkah pertama dalam peramalan time series adalah mengidentifikasi pola data melalui time series plot penyaluran crude oil dari pompa DSP. Kestasioneran terhadap rata-rata dianalisis menggunakan ACF yang ditunjukkan pada gambar 1, di mana seluruh leg sudah berada dalam batas significance limit tanpa perlu dilakukan diferensi. Selanjutnya, gambar 2 menampilkan plot PACF yang juga menunjukkan pola serupa, sehingga data dinyatakan stasioner. Berdasarkan hasil pengujian parameter pada tabel 2, nilai p-value untuk AR1, AR2, MA1, dan MA2 masing-masing bernilai di bawah 0,05, yang berarti seluruh parameter signifikan. Setelah model diuji kembali, hasil pada tabel 3 menunjukkan konsistensi nilai p-value yang tetap signifikan sehingga model ARIMA 202 dipilih sebagai model terbaik. Model ini dianggap paling sesuai karena memenuhi kriteria kestasioneran, signifikansi parameter, dan mampu menggambarkan pola penyaluran crude oil di pompa DSP secara akurat. Berdasarkan hasil peramalan ARIMA 202 yang ditunjukkan pada tabel 4, penyaluran crude oil di pompa DSP terus meningkat dari 109.000 BOPD pada Januari 2025 hingga mencapai 140.000 BOPD pada Mei 2030. Pada titik ini, kapasitas maksimum 4 pompa tercapai, sehingga diperlukan penambahan 1 unit pompa baru untuk menjaga keandalan sistem penyaluran. Berdasarkan perhitungan untuk efisiensi pompa, diperoleh hasil untuk daya cairan sebesar 2.146,668 kW, daya poros sebesar 2.862,223 kW, dan daya penggerak sebesar 4.388,743 kW, sehingga efisiensi pompa di stasiun DSP diperoleh sebesar 75%. Selanjutnya adalah perhitungan kelayakan ekonomi dimulai dengan menghitung net present value yang ditunjukkan pada tabel 6. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa NPV pompa sebesar Rp696.485,87. Karena NPV lebih dari 0, maka investasi ini dapat diterima atau layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah perhitungan payback period yang ditunjukkan pada tabel 7. Payback period diperoleh sebesar 6,052 tahun.
Berdasarkan perhitungan dilakukan, diketahui bahwa payback period jika dibulatkan menjadi selama 6 tahun lebih 1 bulan. Artinya, investasi ini layak untuk diterapkan. Dan yang terakhir adalah perhitungan profitability index yang diperoleh nilai sebesar 1,07. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa PI pompa sebesar 1,07. Karena 1,07 lebih dari 1, maka investasi dapat diterima atau layak untuk dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peramalan menggunakan metode time series deret waktu pada aliran flow crude oil di pompa twin screw pump DSP mampu memberikan informasi mengenai kebutuhan penambahan pompa, di mana hasil peramalan menunjukkan peningkatan flow yang memerlukan penambahan pompa pada bulan Mei 2030. Selanjutnya, efisiensi pompa twin screw pump di DSP diperoleh sebesar 75%, dengan faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi kecepatan putaran pompa, viskositas fluida, serta kondisi operasional seperti tekanan dan suhu. Untuk menjaga kinerja pompa tetap optimal, diperlukan langkah pengendalian seperti menjaga tekanan hisap agar tidak terlalu rendah untuk menghindari kavitasi, mengontrol viskositas fluida dengan pemanasan melalui heat exchanger, serta memastikan operasi pompa berada dalam rentang RPM yang sesuai dengan desain. Dari sisi kelayakan ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan pompa twin screw pump memiliki nilai NPV sebesar Rp696.160.485,87, profitability index sebesar 1,07, serta payback period selama 6 tahun lebih 1 bulan, sehingga investasi ini dapat dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.